karena ini Mas Riko juga sudah hadir dari tadi. Tanpa berlama-lama, marilah kita masuk ke inti acara yaitu pembahasan materi. Kepada Mas Riko, mungkin bisa dimulai. Oke, selamat pagi Mbak, selamat pagi Pak Waluyo, Bu Retno, dan semuanya. Em, Pertama, saya mohon maaf dulu tidak bisa menyalakan kamera karena di tempat saya lampu mati dan tampaknya tidak proper kalau saya menyalakan kamera. Saya akan memulai pertemuan kedua ini dengan materi yang telah saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan perbandingan dua kalimat. Sebetulnya secara pengerjaan kurang lebih hampir sama dengan materi yang kemarin. Hanya saja perbedaannya kalau pertemuan pertama kemarin kita hanya membahas satu kalimat. Di pertemuan ini satu soal akan berlangsung dengan dua kalimat. Jadi dua kalimat itu dibandingkan untuk kemudian kita bisa menyimpulkan apakah kedua kalimat ini benar, salah, salah satu benar atau salah satu salah. Sebelum memasuki soal yang akan kita bahas pada hari ini, saya ingin memberikan semacam overview singkat dulu mengenai materi kebahasaan. Sebetulnya materi ini saya nggak memberikan tanpa alasan, tetapi saya pikir ini akan membantu ketika Mbak Mas akan mengerjakan soal ke depan atau menulis beberapa komponen akademik yang lainnya. Dan ini saya soal yang sudah dibahas kemarin. Jadi soal pertama kemarin ada mengenai kata kerja. Jadi misalnya ini, ada dua kata kerja, memperoleh dan memengaruhi. Nah, tanya, kalau ini suara saya masuk, Terdengar. Sudah terdengar Mas Riko. tapi PPT saya kenapa nggak muncul ya? Sebentar. Sudah belum ya, Mbak? Sudah muncul, Mas. Oke, mohon maaf. Jadi katakanlah ada dua kata kerja. Yang pertama memperoleh, yang kedua memengaruhi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bukan mempengaruhi, kenapa memengaruhi? Oke, yang pertama kita harus paham dulu bahwa kata kerja atau kata dasar yang berawalan huruf K, T, S, P, kalau dapat awalan men, dan seterusnya itu akan luluh. Luluh itu artinya gini. Jadi misal saya punya me ditambah kuat, dia akan menjadi menguatkan. Jadi huruf K itu luluh. Me ditambah tulis, dia akan menjadi menulis. Jadi huruf T itu luluh. Itu yang disebut dengan luluh. Nah, kenapa memengaruhi? Kenapa bukan mempengaruhi? Eh, jadi begini, memperoleh itu berasal dari me ditambah oleh. Jadi sebelum mendapatkan awalan me, kata oleh ini sudah mendapatkan awalan terlebih. Jadi seperti matematika, dia di dalam kurung artinya dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kita sudah mendapatkan artinya dia sudah dikasih ibuhan pertama. Nah, ketika mendapat ibuan kedua, yaitu me, itu nggak akan luluh. Jadi nggak ada kata memeroleh, yang ada memperoleh. Jadi dia sudah dapat alat sebanyak dua kali. Yang pertama dengan peroleh, yang kedua dengan me, sehingga menjadi memperoleh, bukan memeroleh. Nah, kenapa ada memengaruhi? Ini karena kata dasarnya adalah pengaruh, bukan aruh. Jadi peng di sini dia bukan sebagai awalan, dia memang satu kesatuan. Jadi pengaruh mendapat me, dia luluh. Jadi memengaruhi. Nah, ini maksud saya adalah memang dalam beberapa hal bahasa itu bisa
bisa di nalar atau di logika. Anda bisa mengecek di KBBI, tapi kan nggak setiap saat kita bisa membuka. Nah, itu sebabnya ada beberapa hal yang bisa kita nalar di logika, sehingga kita bisa menghadapi kasus-kasus yang lain. Nah, contoh lain misalnya, kenapa ada mengapitalisasi tetapi bukan kapitalisasi? Kapital, kata kapital itu dia dapat akhiran isasi, sehingga menjadi kapitalisasi. Kemudian mendapatkan awalan menjadi mengapitalisasi. Nah, ya berarti adalah kalaupun dia mendapatkan akhiran, kemudian mendapatkan awalan, itu akan luluh. Tetapi kalau dia mendapatkan awalan pertama, kemudian awalan kedua, seperti memperoleh, maka dia tidak akan luluh. Jadi dia tetap memperoleh. Oke, saya harap overview singkat ini akan bermanfaat, terutama untuk ketika menghadapi atau menemukan kasus-kasus berikutnya. Nah, membandingkan dua kalimat, saya pikir cara yang paling gampang tentunya adalah dengan menemukan dan mengidentifikasi kesalahan yang ada itu apa. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa lebih mudah untuk mencari satu kesalahan daripada memastikan semua kebenaran. Jadi kalau misalnya Anda sudah menemukan kesalahan dalam satu kalimat, paling tidak Anda akan tahu bahwa kira-kira oh dari dua kalimat ini satu kalimat salah, satu kalimat benar, atau ternyata keduanya salah, atau mungkin ternyata keduanya juga benar. Jadi hal yang paling penting adalah mengidentifikasi ada kesalahan atau enggak. Nah, eh, ada 25 soal dan di sini saya mengelompokkan berdasarkan kesalahan-kesalahan yang ada. Memang ada kalimat-kalimat yang ternyata kesalahannya itu lebih dari satu. Artinya ada kesalahan dalam hal tanda baca, ada kesalahan dalam hal kalimat dan seterusnya. Tetapi saya pilih kesalahan yang paling signifikan sehingga nanti pembahasannya tidak terlalu berulang dan cukup waktu seandainya untuk berdiskusi atau bertanya. Nah, yang pertama adalah kesalahan ejaan dan tanda baca. Saya mulai dari soal nomor satu. Nah, soal nomor satu ini tergolong sangat gampang karena tanpa membaca keseluruhan sebenarnya kita bisa menyoroti penggunaan angka. Nah, dari eh, kalimat satu misalnya, penelitian ini menggunakan 10 aset. Angka atau bilangan, kalau dia bisa ditulis dengan satu kata, maka dia harus ditulis dengan huruf. Jadi 1 sampai 10, 11, 11 dan seterusnya, asalkan dia satu kata, itu harus ditulis dengan kata, bukan angka. Artinya soal nomor satu ini salah. Oke, termasuk kalau di sini Anda melihat ada kesalahan ejaan yaitu aset, bukan double S. Nah, kalimat dua, kenapa benar? Karena kalimat dua ini merupakan perincian. Nah, rincian itu syaratnya adalah lebih dari dua. Jadi 60 perusahaan, 60 anak perusahaan, 6 perusahaan, dan satu perusahaan afiliasi. Ini rincian seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Kalau rincian, angka tidak perlu ditulis dengan kata. Jadi dia tetap ditulis angka. 60 eh, dia dua angka, jadi tetap angka. 6 itu bisa satu kata, tetapi karena rincian, dia tetap ditulis angka dan seterusnya. Nah, kalau kasusnya misalnya aset ini dikelola oleh 60 anak perusahaan dan 6 perusahaan. Itu kan bukan rincian, karena hanya dua. Berarti penulisannya 60 itu ditulis angka, 6 ditulis dengan kata. Itu adalah hal yang harus dipahami. Jadi jawabannya kalimat dua benar sedangkan kalimat satu salah atau B. Ini juga termasuk soal yang paling gampang karena berkaitan dengan kata yang harus disambung. Jadi seperti pra, pasca, maha, sub, em,
antar itu dia harus digabung dengan kata berikutnya. Jadi misal antar fakultas, antar kota, sub bisnis, sub bidang, dan seterusnya. Itu dia harus digabung. Nomor 6, perusahaan ini dikatakan, suara saya sudah masuk belum ya? Sudah, Mas. Oke, terima kasih Mas. Nomor 6, perusahaan dikatakan tidak baik, koma, apabila titik 3. Nah, perlu saya sampaikan dulu, titik 3 itu artinya tanda elipsis. Elipsis itu artinya apa? Artinya dalam sebuah kalimat ada bagian yang hilang, dihilangkan, atau rumpang. Jadi dalam kalimat ini sebenarnya ada lanjutannya, tapi lanjutannya itu dihilangkan. Itu biasanya untuk kepentingan penyingkatan. Nah, yang pertama kita fokus dulu ke tanda koma. Nah, eh, di sini perhatikan kata apabila. Apabila itu merupakan kata hubung atau konjungsi. Kalau apabila itu diletakkan di tengah, maka dia tidak perlu diikuti atau didahului dengan tanda koma. Jadi di sini salah. Tapi kalau saya mengatakan misalnya, em, apabila saya hadir, saya akan mendapatkan hadiah. Berarti apabila saya hadir, koma, saya akan mendapatkan hadiah. Jadi kalau kata apabila itu di awal, di tengah-tengahnya pasti pakai tanda koma. Tapi kalau apabila itu di tengah kalimat, maka nggak perlu tanda koma. Nah, ini kesalahan yang pertama. Nah, kesalahan kedua itu tanda elipsis. Kenapa salah? Tanda elipsis, kalau di akhir kalimat, dia jumlahnya harus 4. Kenapa? Karena yang satu, titik yang terakhir, itu diasumsikan sebagai tanda titik. Tapi kalau elipsis ini ada di awal atau di tengah, itu cukup 3. Nah, jadi kesalahannya dua hal ini. Kemudian ini berkaitan dengan ejaan penggunaan huruf kapital. Nah, dalam penulisan kepanjangan sebuah singkatan, oke, singkatan itu memang ditulis dengan huruf kapital, misalnya SEM. Tetapi kepanjangannya dia nggak perlu ditulis dengan huruf S, E, dan M ini kecil. Baru singkatannya memang kapital. Nah, ini kesalahan kalian pertama. Nah, eh, mohon maaf, dan kesalahan berikutnya di kalimat satu itu ada di penggunaan singkatan SBB atau sebagai berikut. Singkatan itu SBB itu harus diakhiri dengan tanda titik bukan tanda titik dua. Apalagi dia ada di akhir kalimat. Jadi SBB titik. Atau misalnya kalau nggak ditulis singkatan, sebagai pengukurannya adalah sebagai berikut. Itu berikut harus titik. Baik singkatan maupun kepanjangan dia harus titik. Karena ada penulis atau siapapun biasanya sebagai berikut titik dua. Nah, itu salah. Nanti kita akan menemukan itu.
Nah, kesalahan kalimat dua ini juga beberapa kali kita bahas di pertemuan pertama, yaitu adanya konjungsi ganda. Kalau di bagian pertama, sebelum koma, itu dia sudah ada kata hubung di awal, setelah, maka setelah koma, di sini nggak boleh ada kata hubung. Ini biasanya kata maka yang sering digunakan. Nah, ini otomatis dia pasti salah. Jadi nomor 7 ini kedua kalimat salah. Nah, awal subbab dia nggak perlu dipisah, nggak perlu dikasih tanda hubung. Jadi digabung. Jawabannya B, kalimat 2 benar. Soal nomor 10 ini nomor 1 benar dan nomor 2 ini salah. Kesalahannya adalah ini menggabungkan dua pokok atau ide atau gagasan. Jadi gini, syarat sebuah kalimat itu dia harus punya predikat dan itu sudah kita bahas di awal pertemuan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, sebuah kalimat hanya memberikan satu gagasan. Kalau kita baca, di sini ada dua gagasan yang bertumpuk. Yang pertama yang kotak merah, penyebaran kuesioner dilakukan dengan 2 tahap. Nah, kenapa itu satu gagasan? Karena sudah ada predikat, yaitu dilakukan. Nah, kotak yang biru, yang pertama adalah mengambil sampel dan seterusnya. Itu kan juga sudah satu gagasan, karena ada predikat adalah. Nah, ini gagasannya bertumpuk. Artinya kalimat dua salah. Nah, kalau mau dibetulkan caranya gimana? Ada dua alternatif pembetulan. Yang pertama, kita bisa menggunakan tanda titik koma. Nah, titik koma itu sebetulnya juga bisa untuk memisahkan kalimat, tapi juga nggak berarti kemudian kita menulis satu paragraf full titik koma, enggak. Syaratnya kalau kalimat itu sangat berkaitan. Nah, ini kan sangat berkaitan bahwa yang pertama itu dengan 2 tahap, kemudian berikutnya itu yang pertama mengambil sampel. Jadi bisa menggunakan titik koma, alternatif yang A. Atau alternatif B, langsung diganti dengan tanda titik. 2 tahap titik yang pertama. Nah, kalau pakai tanda titik koma, kata yang dia nggak usah kapital, karena dia masih satu kesatuan. Nah, jadi untuk jawabannya adalah A. Oke. Ini soal nomor 1, seperti yang sudah dibahas di awal, angka 2 dia ditulis kata. Nah, kemudian ada penggunaan kata yang tidak tepat ya di sini. Antara lain. Kenapa nggak tepat? Eh, Kata antara lain itu digunakan kalau kita menyebut beberapa dari semua jumlah yang ada. Jadi misalnya gini, UGM itu punya 18 fakultas dan 2 sekolah. Lalu saya mengatakan UGM mempunyai banyak fakultas, antara lain yaitu FIB Visipol, Psikologi. Nah, saya kan cuma menyebut 4 dari 18 fakultas. Nah, di sini kita bisa pakai antara lain, karena saya hanya menyebut beberapa dari semua yang ada. Nomor 1, itu dia mengatakan terdapat 2 jenis saham. Jadi kan oh, kita kita logika bahwa oh ini emang 2, sudah pasti 2, nggak lebih nggak kurang. Jadi kata antara lain itu nggak tepat dipakai. Kata ini harus dihilangkan. Dan ini membuat salah. Itu kesalahan yang pertama. Nah, kesalahan yang kedua, itu ketika pakai kata yaitu tetapi ada tanda titik dua. Ini juga salah. Ada dua pembetulan juga. Kalau misalnya Mas dan Mbak mau pakai kata yaitu, hilangkan tanda titik dua. Jadi langsung terdapat 2 jenis saham, yaitu saham biasa dan saham preferen. Tapi kalau mau menghilangkan kata yaitu, berarti langsung terdapat 2 jenis saham, titik dua, saham biasa, dan saham preferen. Nah, ini alternatif. Terserah bisa memilih yang mana. Yang jelas keduanya bisa dipakai, tetapi yaitu tidak bisa diikuti dengan tanda titik dua. Nah, sama kasusnya seperti kata berikut tadi ya. Kadang ada penulis yang dia menulis
eh, terdapat juga terdapat dua jenis saham sebagai berikut titik dua. Nah, itu salah. Sebagai berikut titik itu. Nah, ini saya masih ingat sepertinya pertanyaan pertemuan lalu bagaimana menulis citasi, terutama kesalahannya itu terletak pada pemberian spasi antara titik dua dan halaman. Nah, ini tidak diberi spasi. Jadi misalnya tanda lilin, koma, 2010, titik dua, tanpa jeda jarak atau tanpa spasi, langsung halaman 32. Oke. Beberapa soal tadi adalah mengenai ejaan. Sekarang kita masuk ke beberapa soal yang berkaitan dengan kesalahan struktur kalimat. Nah, struktur kalimat ini jadi susunan kalimatnya nggak tepat, kemudian ada pemakaian kata yang juga nggak tepat, dan kata yang rumpang. Kata yang rumpang ini biasanya berlaku untuk eh, kata tertentu yang harus ada, tetapi oleh penulis itu justru ditiadakan atau diluputkan. Ini juga kesalahan yang sering terjadi. Jadi penulis dia menulis dalam penelitian ini menggunakan. Nah, kenapa kalimat itu salah? Jadi begini, saya langsung masuk ke pembetulannya ya. Ada dua pembetulan. Yang pertama, kita atau Mbak Mas mau tetap pakai kata dalam. Jadi kata dalam tetap dipertahankan. Kalau kata dalam ini tetap dipertahankan, sangat dilarang menggunakan predikat yang berawalan me. Menggunakan ini harus diganti dengan awalan di. Jadi digunakan. Dalam penelitian ini digunakan dan seterusnya. Kalau ingin tetap menggunakan kata menggunakan, kalau mau mempertahankan kata menggunakan, sebaliknya kata dalam yang harus dihilangkan. Jadi penelitian ini menggunakan dan seterusnya. Sebetulnya ini ada alasan yang bisa dijelaskan secara kebahasaan, tetapi saya pikir itu sangat rumit. Jadi yang jelas, kalau menggunakan kata dalam, pakailah predikat awalan di. Kalau mau tetap menggunakan predikat awalan me, jangan menambahkan kata dalam, dari, atau apapun di depan kalimat. Itu akan salah. Kalimat dua ini benar, dan kesimpulannya adalah B. Nah, ini merupakan contoh soal berkaitan penggunaan kata yang nggak tepat. Nah, di mana nggak tepatnya adalah ini sebenarnya opsional sama. Jadi Mbak Mas mau menggunakan kata antara atau enggak? Kalau mau menggunakan kata antara, antara nilai sekarang arus kas masuk, kata dengan tidak boleh digunakan karena kata antara berpasangan dengan dan. Jadi antara nilai sekarang dan arus kas keluar. Itu alternatif yang pertama. Kalau antara ingin dihilangkan, berarti langsung NPV merupakan selisih nilai sekarang arus kas masuk dengan arus kas keluar dan seterusnya. Ini merupakan jadi kalau dalam bahasa Inggris itu Anda mungkin mengenal konjungsi but and itu ya. Itu satu kesatuan. Nah, dalam bahasa Indonesia antara bla 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 dan itu juga merupakan satu kesatuan. Itu tidak bisa digantikan oleh kata apapun. Jadi kalau antara mau dihilangkan, maksudnya kalau kalau mau menggunakan kata dengan, kata antara dihilangkan. Tapi kalau antara mau digunakan, kata dengan harus diganti dengan dan. Itu. Kalimat dua ini benar. Oh ya, dan perlu diperhatikan juga ya. Ini ada perbedaan antara NPV pada kalimat pertama dengan kalimat kedua. Kalimat pertama NPV tidak dicetak miring, yang kedua dicetak miring. Jadi menyesuaikan kepanjangannya. Kalau kepanjangannya itu miring, otomatis kependekannya pun juga harus miring. Nomor 4. Yang pertama ini jelas kesalahan
tanda baca karena di sini seharusnya tidak perlu menggunakan tanda koma. Karena seperti yang saya sampaikan di pertemuan kemarin, ketika dia ini hanya 3 kata dan tidak menimbulkan kerancuan atau ambigu, eh, tanda koma dihilangkan. Nah, kemudian kesalahannya adalah, ini contoh kesalahan berupa kata yang rumpang. Jadi, ukuran perubahan dalam kainnya terhadap kinerja. Jadi, ada kata yang belum diucapkan atau dituliskan, sehingga di nomor 2 sama kesalahan penggunaan tanda koma. Jadi, jawabannya adalah kedua kalimat salah. Nomor 1, sudah tampak kesalahannya ada pada kata angka 6. Nah, ini mungkin perlu saya jelaskan lebih lanjut mengenai masing-masing dan tiap-tiap. Seringkali penulis mungkin atau Mbak Mas sampai sekarang masih menganggap masing-masing dan tiap-tiap itu dua kata yang sama dan bisa digunakan secara bergantian atau bersinonim. Padahal sebetulnya itu berbeda arti dan tidak bisa menggantikan satu sama lain. Cara yang paling gampang itu memang dari letak penggunaannya. Jadi misal unit bisnis masing-masing. Jadi masing-masing itu di akhir entitas. Tiap-tiap unit bisnis itu di awal entitas. Tapi tunggu dulu, tidak berarti bahwa oh kalau di depan saya bisa pakai tiap-tiap atau di akhir saya bisa pakai masing-masing, enggak. Jadi kita tetap perlu paham konteks kalimatnya. Nah, saya kasih 3 contoh ya. Misalnya, tiap fakultas memiliki kebijakan masing-masing atau sendiri-sendiri. Ini contoh yang benar. Tiap-tiap fakultas atau setiap fakultas dari 18 fakultas di UGM misalnya, mereka punya kebijakan masing-masing. Nah, masing-masing itu berkaitan dengan kepemilikan atau pronomina. Jadi kan logikanya kebijakan ini kepemilikan atau milik dari tiap-tiap fakultas. Nah, itu. Nah, B dan C ini contoh yang salah. Kita nggak bisa mengatakan fakultas masing-masing memiliki kebijakan. Ini masing-masing di sini dia salah karena apa yang menjadi milik gitu. Karena di sini kan dia subjek nih, fakultas ini subjek. Siapa sih yang punya kebijakan? Oh, fakultas. Nah, subjek ini nggak bisa dikasih masing-masing. Dia harus dengan tiap-tiap fakultas memiliki kebijakan. Nah, sama halnya, walaupun tiap-tiap itu bisa digunakan di awal entitas, misalnya tiap-tiap fakultas, tapi kita nggak bisa mengatakan para mahasiswa kembali ke tiap-tiap fakultas. Nah, ini salah. Para mahasiswa kembali ke fakultas masing-masing. Jadi, memang kita bisa melihat posisi, tetapi kita juga harus memahami konteks kalimatnya. Jadi, kata masing-masing ini di sini nggak tepat, harus diganti dengan kata tiap-tiap unit bisnis, kesalahan ketik, memiliki pengetahuan atau keahlian yang khusus. Dan kedua kalimat ini salah. Sama halnya seperti yang saya sampaikan, ini juga tiap-tiap. Karena kan di sini nggak jelas. Unit bisnis ini tiap-tiap. Tiap-tiap unit bisnis. Nah ini kalau kita pakai kata tiap-tiap, itu kan berarti jamak ya. Tiap-tiap, jadi lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, berarti kan nggak perlu unit-unit bisnis. Cukup unit bisnis. Tiap-tiap unit bisnis. Oke, ini kesalahan pada kata aset dan untuk. Jadi kedua kalimat salah. Nomor 13 ini berkaitan dengan penggunaan huruf miring. Jadi karena kepanjangannya miring, otomatis singkatannya juga harus miring. PSC. Nah, nomor 2 ini juga sempat saya singgung di pertemuan pertama bahwa kata yaitu tidak bisa menjadi predikat. Salah satu tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi posisi aset dari ini tiap-tiap unit bisnis. Yang benar adalah salah satu tujuan penelitian ini adalah
atau ialah, mengidentifikasi, dan seterusnya. Ini soal penggunaan huruf miring. Dan nomor dua, ada kata yang rumpang juga. Ketika ada dua predikat, ini predikat yang kedua itu biasanya merupakan keterangan. Jadi kalau misal saya mengatakan, saya pergi ke kampus dengan berjalan kaki, itu harus ada kata dengan. Saya atau siapapun nggak boleh mengatakan saya pergi ke kampus berjalan kaki. Oke, kalau itu bahasa lisan bisa, tetapi dalam bahasa tulis yang merupakan bahasa formal itu harus disertai kata dengan, harus lengkap dilakukan dengan menggunakan em, penelitian ini dilakukan dengan metode dan seterusnya. Oke, ini juga sebetulnya soal yang sangat gampang ketika kita mengidentifikasi kata hubung. Kemudian itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Kemudian itu hanya bisa digunakan di tengah. Nah, yang di awal apa? Contoh misalnya selanjutnya, berikutnya, maka dari itu, oleh karena itu, dan seterusnya. Ini kesalahan ejaan, detail harusnya detail. Nomor dua juga salah, karena ini merupakan penjelasan dari sektor jasa keuangan, kata adalah harus menggunakan kata merupakan. Adalah atau ialah itu hanya digunakan ketika kita menjelaskan arti sebuah kata atau sebuah hal menurut kamus, atau ketika kita memberikan jawaban. Jadi misalnya metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif misalnya. Nah, itu kita bisa menggunakan adalah atau ialah. Nah, satu ini juga sudah kita bahas mengenai penggunaan konjungsi ganda. Di bagian pertama sudah ada kata dari. Jadi di sini kata maka nggak lagi diperlukan, bahkan tidak boleh digunakan. Ke dalam itu dia harus dipisah. Jadi misal di pasar itu di dan pasar harus dipisah, ke kampus ke dan kampus harus dipisah, dari dan kampus juga harus dipisah. Biasanya yang sering salah itu penggunaan kata di disambung dan di awal. Eh, di itu memang dia bisa jadi awalan, tapi juga bisa jadi kata kerja. Sorry, bisa jadi awalan, bisa jadi kata depan. Nah, kata depan itu misal kalau saya menunjukkan tempat di pasar, di rumah, di kampus itu dipisah. Tapi kalau sebagai awalan digunakan, ditanam, diekspor dan seterusnya itu digabung. Ini kesalahan ketik. Oh, sorry. Nomor dua benar, jadi jawabannya, oh, mohon maaf salah, ini harusnya B. Kalimat kedua benar. Nah, sama seperti kasus maka, kalau di awal sudah ada kata hubung, maka di sini nggak boleh lagi ada kata hubung. Nah, di sini kan ada kata meskipun. Jadi kata tetapi ini nggak boleh digunakan. Ini jelas salah. Nah, kenapa kata bukan ini salah? Kata bukan itu digunakan jika kata berikutnya adalah kata benda. Contoh, eh, saya bukan dosen, melainkan mahasiswa. Nah, dosen itu kata benda, kata benda, bukan kata kerja. Nah, itu menggunakan kata bukan. Nah, menjadi ini kan predikat yang berupa kata kerja. Kalau kata kerja, penggantinya adalah tidak. Jadi perlu diingat bahwa durasi tidak menjadi indikator kesuksesan. Ini saya beri keterangan, kata bukan diganti dengan kata tidak karena sesudahnya adalah menjadi predikat yang berupa kata kerja. Nah, nomor dua ini merupakan contoh kalimat yang nggak efektif. Di sini kan sudah ada kata sulit. Sulit ini kata sifat yang dia menerangkan
dikelola dan dikendalikan. Jadi cukup ditulis satu kali. Nah, kalau ditulis dua kali, itu akan salah karena membuat kalimat nggak efektif. Jadi kedua kalimat ini salah. Sekarang ini kayaknya ini bahasa yang terakhir mengenai kalimat nggak efektif. Oke. Kalimat nggak efektif itu nggak cuma persoalan panjang pendek kalimat, tetapi apakah kalimat itu secara struktural, secara struktur, itu sudah benar atau enggak. Termasuk kata yang rumpang itu sebenarnya juga persoalan kalimat yang nggak efektif. Jadi bukan berarti kalau kalimat itu singkat, itu kemudian bisa disebut efektif. Enggak. Tapi kita juga harus. Misalnya kalimat nomor 2, di sini penulis memilih penentuan pembukaan kantor cabang baru karena penulis. Nah, ini contoh ketidakefektifan. Kalau di awal dia sudah ada penulis, kata penulis ini dihilangkan supaya nggak terjadi ganda ya. Jadi subjeknya ada ganda. Di sini penulis cukup satu kali. Itu contoh ketidakefektifan yang pertama. Nah, ketidakefektifan yang kedua itu adalah kalimatnya rumpang. Menilai bahwa permasalahan ini lebih strategis dibandingkan permasalahan lainnya. Kata dibandingkan itu harus diikuti kata dengan lebih strategis dibandingkan dengan permasalahan lainnya. Itu satu kesatuan, nggak boleh dipisahkan. Nah, kalau saya menggunakan kata daripada ya misalnya, ini kan perbandingan. Lebih strategis daripada permasalahan lainnya, itu benar. Kalau menggunakan kata dibandingkan, harus diikuti kata dengan. Jadi kalimat ini jawabannya adalah A, satu benar, dua salah. Oke. Nah, ini juga perlu sedikit saya tambahkan. Di sini kan ada 4 kata ya, dengan menggunakan informasi tersebut. Tapi kenapa nggak ada tanda koma? Jadi begini, dalam bahasa Indonesia itu ada namanya kata tunjuk. Ini, itu, tersebut, itu kata tunjuk. Nah, dengan menggunakan informasi tersebut, tersebut ini kan kata tunjuk. Dia satu kesatuan dengan informasi. Jadi kita bisa anggap, oh ini hanya 3. Dengan menggunakan informasi tersebut, ini satu kesatuan. Jadi, kalaupun ada kata tersebut, itu nggak akan membuat kalimat ambigu. Jadi, tanda koma nggak usah digunakan, nggak apa-apa. Jadi ini benar dengan menggunakan informasi tersebut dan seterusnya. Nah, kesalahan yang kedua, kenapa proses ini salah? Kata kata pemeringkatan itu sudah berarti proses memeringkatkan. Nah, dalam bahasa Indonesia biasanya kata yang dia punya awalan akhiran pean. Jadi misal penjelasan, proses menjelaskan, penyusunan, proses menyusun, penyampaian, proses menyampaikan. Itu kan sudah berarti proses, perbuatan atau cara. Perbuatan, proses atau cara memeringkatkan. Jadi kata proses ini nggak perlu lagi digunakan karena dia sudah ada di pemeringkatan. Jadi ini salah kalau kita menggunakan kata proses pemeringkatan. Cukup pemeringkatan ini dapat membantu dan seterusnya. Jadi nomor 1 ini benar, nomor 2 salah. eh, saya mulai dari nomor 2 aja yang paling gampang, ini kesalahan ketik. Dan nomor 1, ini biasanya ada di bagian em, kata pengantar. Di kata pengantar, walaupun kadang itu kata pengantar itu memang sesuatu yang agak personal ya dalam karya ilmiah, tetapi tidak perlu menambahkan kata yang sifatnya emotif atau berkaitan dengan emosional. Jadi misalnya penulis sangat menyadari atau apa, itu kata sangat itu kata yang bernuansa atau bernada emosional. Jadi kata ini dihilangkan dan itu tidak diperlukan. Nah, kata masih itu dia juga tidak diperlukan. Kenapa? Kata masih itu kan berarti sedang dalam keadaan.
Nah, karya tulis ini sesuatu yang sudah ditulis dan kemudian katakanlah penulis mempublikasikan atau menyidangkan dan seterusnya. Kesalahan itu kan bukan mungkin, kesalahan itu akan pasti tetap ada gitu ya. Kalau diperbaiki kan itu persoalan lain. Jadi nggak usah pakai kata masih. Jadi cukup penulis menyadari bahwa karya tulis ini memiliki banyak kekurangan dan seterusnya. Nah, ini dua kata ini yang seringkali membuat kalimat itu menjadi salah kalau tidak digunakan sesuai dengan konteksnya. Jadi jawabannya adalah D, kedua kalimat salah. Nah, ini saya tidak memberikan semacam lingkaran atau apa, karena kalimat satu dan dua ini relatif sama, jadi saya langsung memberikan pembetulan, jadi supaya nanti juga kelihatan salahnya. Nomor satu, itu pembetulannya, kebutuhan terhadap dana yang sangat besar membuat perusahaan tidak dapat hanya bergantung pada sumber pembiayaan internal. Nah, saya berhenti dulu. Kenapa kata saja dihilangkan? Saja dan hanya itu kata yang bersinonim. Kalau bersinonim, cukup digunakan salah satu. Jadi Anda mau menggunakan kata hanya atau menggunakan kata saja. Hanya saja sekadar itu sama. Jadi bisa digunakan salah satu. Kalau digunakan bersamaan, misal tidak hanya bergantung saja atau tidak hanya sekadar bergantung, itu salah. Jadi cukup tidak dapat hanya bergantung pada sumber pembiayaan internal, koma, tetapi juga kata melainkan itu tidak bisa digunakan. Di sini kan ada kata tidak, tidak dapat hanya atau tidak hanya, dia harus berpasangan dengan tetapi juga. Ini kalau dalam bahasa Inggris tuh not only but also itu loh. Jadi ini kalau saya pribadi sih kadang kita juga perlu melihat dari bahasa lain supaya itu memudahkan. Atau mungkin kalau Mas dan Mbak lebih familiar dengan bahasa Inggris, saya pikir dalam beberapa hal itu juga membantu belajar bahasa Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kata hubung atau konjungsi. Tidak dapat itu pasangannya tetapi juga harus mencari tambahan sumber biaya dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah kapan melainkan digunakan? Itu kalau saya mengatakan begini, saya bukan hanya seorang dosen, melainkan juga seorang peneliti. Dosen, peneliti itu kan kata benda. Nah, itu baru boleh menggunakan bukan hanya dosen, melainkan juga peneliti. Nah, di sini kan kata kerja ya predikatnya. Bergantung, tetapi juga harus mencari. Nah, itu dia kata kerja. Jadi harus menggunakan tidak hanya, tetapi juga. Nah, kalimat dua pembetulannya, tambahan sumber pembiayaan dari pihak eksternal perusahaan ini pada umumnya ditulis lengkap. Yang benar itu bukan umumnya, tetapi pada umumnya akan didapatkan dengan cara berhutang, bukan berhutang, kepada pihak kreditur ataupun, bisa ataupun. Jadi bukan maupun. Kenapa maupun nggak boleh digunakan? Maupun itu hanya dipakai kalau ada kata baik. Jadi baik A maupun B. Jadi nggak bisa kita menggunakan sembarangan. Dia terikat oleh kata baik. Jadi cara membetulkannya kita bisa pakai ataupun. Menerbitkan surat berharga, koma, sebelum seperti harus ada koma, seperti obligasi atau saham. Soal nomor 16, ini juga benar. Oke, saya pikir itu pembahasan dari saya. Mohon maaf kalau hari ini ada banyak kendala. Untuk selanjutnya silakan kalau Mbak dan Mas akan bertanya atau mendiskusikan sesuatu. Saya kembalikan ke Mbak Adinda. Terima kasih. Terima kasih Mas Riko atas materinya. Ini sudah ada pertanyaan, ada yang udah raise hand, ada yang di kolom chat. Mungkin yang raise hand dulu, Mas Akbar. Terima kasih, Mbak.
Saya mau nanya, anu sih, Mas, minta dijelaskan ulang tadi tentang penggunaan huruf sama angka. Jadi kapan kita nulis angka itu angka dan kapan nulis angka itu menjadi huruf, Mas? Tadi saya itu kurang kurang paham yang dari di situ. Terima kasih, Mas. Oke, saya ulangi ya Mas, bentar. Eh, Sejak kira-kira seingat saya 2002 pertengahan itu ada perubahan. Jadi perubahan aturan itu mengatakan bahwa kalau angka itu bisa ditulis dengan satu kata, misal 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10, 11 dan seterusnya satu kata itu dia harus ditulis dengan kata, Mas. Jadi misal gini. Nah, angka 5 ini dia harus ditulis dengan dengan kata karena dia bisa kita ucapkan dengan satu kata kan, 5. Nah, kemudian saya punya misalnya saya mengerjakan, nah 15 ini kan dua kata. Ada misalnya mungkin 25, tiga kata dan seterusnya. Itu dia harus ditulis dengan angka. Nah, tetapi ada kalanya juga angka yang bisa diucapkan dengan satu kata itu nggak perlu ditulis dengan kata kalau dia berupa perincian. Contoh. Nah, angka 1, 2, dan 10 ini kan dia bisa ditulis dengan kata ya. 1, 2, 10. Nah, kenapa nggak perlu ditulis dengan kata? Karena ini berupa perincian. Perincian itu berarti ada beberapa hal yang lebih dari dua, misalnya 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini kan rincian. 1 makalah, 2 esai, 10 presentasi. Ini tiga-tiganya bisa ditulis dengan kata, tapi nggak usah karena perincian. Jadi cukup ditulis dengan angka. Nah, sorry. Kalau kasusnya hanya dua ya, saya begini. Nah, ini kan hanya dua hal, makalah dan esai. Ini bukan perincian, jadi harus ditulis dengan kata. Atau misalnya ada kasus yang campuran. Nah, ini campuran karena ada yang bisa ditulis dengan bisa ditulis dengan kata, tapi ada yang nggak bisa ditulis dengan kata. Nah, kalau campuran seperti ini, apalagi dia juga bukan rincian, duanya harus ditulis dengan kata, 15-nya tetap angka. Itu menurut saya cara yang paling mudah, asalkan yang pertama paham dulu bahwa kalau dia dia bisa ditulis dengan satu kata, tulislah dengan kata. Tapi lihat dulu kalau dia perincian seperti yang saya blog ini, dia harus ditulis tetap dengan angka. Begitu kira-kira Mas Akbar. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Riko. Untuk pertanyaan selanjutnya dari kolom chat, saya akan membacakan pertanyaan dari Mas Aristo, yaitu kapan ialah, adalah, dan yaitu digunakan karena menurut Mas Aristo adalah itu digunakan hanya untuk definisi. Terima kasih.
Eh, ini mengenai kata adalah dan iyalah ya, Mbak. Ya, ialah, adalah, dan yaitu. Oke. Eh, kata adalah dan yaitu. Iya, Kata adalah itu memang digunakan ketika kita akan menerangkan definisi. Tetapi pahami dulu definisi itu apa. Dalam hal ini yang dimaksud definisi itu sesuatu yang merupakan arti sebuah hal menurut kamus. Jadi misalnya arti arti negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalnya negara menurut KBBI adalah, nah itu menggunakan kata adalah atau iyalah. Tetapi kalau misalnya negara misalnya menurut pendapat pakar atau siapa, itu merupakan penjelasan. Definisi tetapi berupa penjelasan. Nah, itu menggunakan kata merupakan. Nah, mengenai kata yaitu sama sekali tidak bisa menjadi predikat. Jadi, kita nggak bisa mengatakan negara yaitu dan seterusnya. Atau misalnya seperti kasus yang tadi ya, misalnya metode penelitian ini yaitu, nah itu biasanya menurut saya itu pandangan penulis bahwa seakan-akan kata yaitu bisa menjadi predikat, padahal enggak. Yaitu hanya sebuah keterangan. Jadi misal saya memilih UGM memiliki 18 fakultas yaitu A, B, dan seterusnya. Itu keterangan. Dia tidak bisa menjadi predikat untuk menggantikan ialah, adalah, atau merupakan. Itu jawabannya. baik. Terima kasih. Apa aku sudah menjawab, Mas Aristo? Ya, Mbak. Terima kasih. Oke. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Nah, ini ada pertanyaan baru dari Mbak Natalia. Tadi yang dijelaskan Masnya, kalau tidak salah, tidak hanya harus berpasangan dengan tapi juga. Lalu bagaimana dengan saja, Mas? Apakah juga bisa berpasangan dengan tetapi juga? Oke. Jawabannya bisa, Mbak. Jadi seperti yang saya sampaikan, hanya saja hanya saja sekadar itu bisa saling menggantikan karena arti atau maknanya sama. Jadi Anda bisa mengatakan em, tidak hanya menjadi, tidak saja menjadi atau tidak sekadar menjadi. Pasangannya tetap tetapi juga. Itu. Begitu jawabannya Mbak Natalia. Baik, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Mungkin sudah tidak ada ya. Eh, Terima kasih Mas Riko atas pemapar. Oh iya, ada pertanyaan dari Mas Evi ternyata baru resen. Silakan Mas Evi. Ya, Mas Eko, ini juga menjadi pertanyaan teman-teman juga yang di konsentrasi kami. Mungkin saya mewakili ya, yang tadi di soal 2B, yang kalimat benar tadi ya, yang inti yang kalimatnya dalam penelitian ini, menggunakan PT Bank Syariah sebagai objek penelitian. Nah ini eh, jadi kalau misalkan ini kan kalimat ini kan diawali oleh preposisi ya, seperti itu ya. Nah ini tanpa subjek, maksudnya berarti dalam bahasa Indonesia tuh kalimat itu bisa ya polanya itu tanpa subjek gitu ya. Karena setahu saya pas belajar itu minimal kan ada subjek dan predikat gitu penjelasannya kalau nggak salah seperti itu. Nah kalau misalkan dalam satu kalimat tanpa subjek itu berarti diperkenankan ya atau seperti apa? Oke. Terima kasih. Oke. Begini Mas, dalam bahasa itu sebenarnya syarat mutlak sebuah kalimat itu bukan subjek, tetapi predikat. Nah, kalimat itu jenisnya banyak macam-macam. Ada kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat transitif dan seterusnya. Saya pikir untuk Mbak Mas yang nggak belajar bahasa secara formal, ini akan merumitkan. Nah, kalau pertanyaannya apakah diperkenankan, lihat dulu.
saya pikir ada dua hal yang harus diketahui, yaitu ada kalimat pasif dan ada kalimat aktif. Kalimat pasif itu kalau predikatnya dia diawali dengan digunakan. Dalam penelitian ini digunakan. Nah, model kalimat seperti ini atau kalimat pasif tanpa subjek itu diperkenankan. Itu dianggap sah. Tetapi dalam kalimat aktif, misalnya penelitian ini menggunakan predikatnya itu berawalan me atau biasanya berbicara, berdiskusi, menggunakan, mengantar, dan seterusnya. Itu wajib ada subjek. Kenapa? Karena predikat yang awalan me atau itu merupakan predikat aktif. Kalau aktif berarti mensyaratkan adanya subjek sebagai entitas atau sesuatu yang melakukan tindakan. Jadi kalau Anda menggunakan preposisi dalam, gunakan bentuk pasif digunakan. Tapi kalau Anda menggunakan kata menggunakan, artinya Anda memilih bentuk aktif. Harus ada subjek, yaitu penelitian ini menggunakan. Kira-kira begitu jawabannya, Mas. Ya, terima kasih banyak Mas Riko. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada. Baik, terima kasih Mas Riko atas penjelasan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman kami. Eh, Semoga materi yang telah disampaikan oleh Mas Riko bermanfaat untuk kita semua dan moga-moga lulus untuk tes soft skill berikutnya. Ini sudah diumumkan tanggalnya, ini ada 3 sesi itu. Oke, berikut acara Rabi Soft Skill Bahasa Indonesia di sesi kedua ini telah di puncak waktunya, dan untuk pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juli. Jadi mohon disiapkan. Kemudian sekian dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf ketika saya menjadi MC ada kurang kata dan perbuatan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.